Halo, selamat datang di channel Bali Belajar. Silakan like and subscribe. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah berita penting untuk kita para guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik untuk mendapatkan TPG atau tunjangan pendidikan profesi guru. Itu ada informasi tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 dari Kemdikbudristek, yaitu berupa surat edaran nomor 0248, ya. Ini saya turunkan aja dulu. Ini surat edarannya. Oke. Nah, 0248. Oke, ini surat edarannya. 0248 B2 GT.003. Oke, 03 garis miring 2022 tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Nah, informasi ini resmi kami dapatkan di portalnya langsung, yaitu ppg.kemdikbud.co.id. Di informasi portalnya diinformasikan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2012 tentang perubahan PP nomor 74 tahun 2008 tentang guru, nah, diberikan informasi tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan untuk pelaksanaan tahun 2022. Sehubungan dengan hal itu, kami sampaikan informasi terkait persiapan pendaftaran dan seleksi. Jadi kita diminta bersiap untuk melaksanakan pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan sebagai berikut. Data calon peserta berdasarkan hasil pemuktahiran data Dapodik tanggal 30 Januari 2022. Jadi jika Ibu Bapak sudah melaksanakan pemuktahiran data di Dapodik, itu cut off-nya itu tanggal 30 Januari 2022 ya. Nah, calon peserta itu ada dua kategori. Yang pertama, guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti ujian tulis nasional sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Ya, calon peserta wajib melaksanakan registrasi atau pendaftaran melalui halaman ppg.kemdikbud.co.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Nah, di sini. Ya, daftarnya nanti di sini, login SIM PKB. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi yang di PPG yang dipilih dengan ijazah yang dimiliki serta syarat administrasi lainnya. Nah, persyaratan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Oke, kita langsung saja simak di suratnya. Nah, di sini suratnya tanggalnya 4 Februari 2022, yaitu baru kemarin ya, hari Jumat. Oke. Nah, di sini disampaikan bahwa ini sudah jelas, oke, informasinya. Oke. Nah, sekarang kita turun. Oke. Nah, di bawah surat ini itu ada lampiran 1 dengan informasi persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, untuk persyaratan seleksi administrasi, di sini tertera persyaratan peserta guru di Kemendikbudristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru. 2. Terdaftar pada Dapodik. Memiliki NUPTK. Nah, ini memiliki NUPTK. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 yang linier. Nah, yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang diikuti. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun. Dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, dan berkelakuan baik. Nah, oke, kita cek langsung persyaratan administrasi lainnya. Nah, hasil pindai scan ijazah S1, asli fotokopi legalisir ya, dilegalisir perguruan tinggi, bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. Nah, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru, asli atau fotokopi legalisirnya itu Dinas Pendidikan. Ya.
Legalisirnya itu Dinas Pendidikan, Provinsi, Kabupaten, Kota. Hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi legalisir atau SK pengangkatan ya terakhir 2021 atau 2021 atau 2022 ya bagi guru non PNS asli atau fotokopi legalisir. Jika kita memakai fotokopi itu legalisirnya minimal ke dinas ya. Oke. Nah, SK tersebut, nah yang ini hasil pindah SK kenaikan pangkatnya, oke, itu legalisir oleh Dinas Pendidikan atau BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan atau BKD untuk PNS yang ditugaskan oleh pemerintah daerah. Oke. Ketua Yayasan untuk guru tetap yayasan, untuk GTY atau guru tetap yayasan, tolong di legalisir oleh Ketua Yayasan. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, hasil pindah atau scan pembagian tugas mengajar. Nah, ini ada SK pembagian tugas mengajar ya. 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, garis miring 2021, dan garis miring 2021 sampai dengan 2022. Asli fotokopi legalisir kepala sekolah. Jadi ada boleh asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Nah, hasil pindah fakta integritas itu ditandatangani dan diberi materi 10.000. Formatnya ada di bagian terakhir ya. Nah, tata cara pendaftaran. Ya, aplikasi pendaftaran calon peserta didik itu didaftarkan di sini. Oke, menggunakan ini pendaftaran. Ini diklik aja nanti. Oke, nah di sini. Oke, di daftarnya di sini ya. Oke, nah di sini menggunakan SIM PKB. Oke, kita kembali. Nah, menggunakan SIM PKB, guru membuka situs tersebut untuk melaksanakan pendaftaran. Oke, menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Guru mengunggah atau mengupload hasil pindah scan, ijazah. Bagi yang terkendala akses internet, pendaftaran dapat dilakukan atau dibantu oleh Dinas Pendidikan. Nah, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG harus linear ya. Linearitasnya ada di lampiran kedua. Guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah. LPMP, nah nanti akan diverifikasi oleh LPMP ya. Verifikasi dan validasi data kesesuaian linearitasnya itu dicek oleh LPMP ya. Validasi atau verifikasi yang tersebut ada 3 kategori. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dalam bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program studi pada ijazah ya. Tolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG tidak linear. Jadi linearitas itu penting sekali sekarang ya. Contoh, kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah, jika tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Jadi harus linear ya. Nah, guru yang lolos verifikasi dan validasi akan statusnya disetujui dan dinyatakan lolos seleksi. Nah, berikut adalah jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi. Pengumuman pendaftaran 3 Februari, pendaftarannya itu dan pengiriman berkas itu 10 Februari ya. Jadi silakan 10 Februari kita buka ya. Verbal oleh petugas 10-28 Februari dan pengumuman hasil seleksi itu 4 Maret. Nah, oke, kita lihat langsung informasi lainnya. Nah, di sini di bagian lampiran 2 itu linearitas ya. Linearitasnya tolong dicek. Oke, linearitas kalau kita pendidikan guru PAUD, linearitasnya apa? PGSD apa? Oke, ini ada ya. Nah, ini lengkap sekali sampai di halaman berapa ya? Oke, bahasa Bali, pendidikan bahasa Bali, sastra Bali, bahasa Inggris. Nah, ini pendidikan. Ini linearitasnya ini ya, kalau ijazah kita S1-nya. Kodenya 157. Oke. Nah, ini ada kode jelas, dan sejelas-jelasnya. Oke. Nah, di terakhir di bagian ini ada namanya fakta integritas. Ini materi 6.000. Jadi Ibu Bapak silakan cermati surat edaran ini dan persiapkan data diri kita untuk mendaftar tanggal 10 Februari 2022. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan langsung aja dicek ya. Alamatnya ini ppg.kemdikbud.go.id. Oke, terima kasih.